Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas perkuliahan di pagi hari ini. Ini sebetulnya akhir pekan, tapi saudara sudah meluangkan waktu, berarti saya harus berterima kasih begitu ya, karena mengambil waktu saudara begitu. Baik, saya akan mulai aktivitas perkuliahan di hari ini dengan materi yang sudah saya siapkan. Slide saya terbaca ya. Terus, Baik. Materi perkuliahan hari ini adalah terkait dengan mikrobiologi lingkungan. Kalau saudara mungkin membaca di literatur, itu banyak yang menuliskan dengan statement atau kata-kata dengan kata kuncinya adalah keywordnya environmental microbiology. Sebetulnya aktivitas perkuliahan ini, saudara mungkin di awal pertemuan itu biasanya dibagikan terkait dengan kontrak perkuliahan dan seterusnya. Tapi setidaknya saudara bisa membaca ketentuan terkait dengan materi topik perkuliahan itu dalam rencana pembelajaran semester. Dalam pertemuan hari ini, saudara itu yang pertama adalah terkait dengan judulnya adalah mikrobia di alam. Jadi setidaknya mahasiswa mampu menguasai interaksi mikroorganisme dengan lingkungannya. Itu yang diharapkan dari CPMK pada mata kuliah ini. Jadi saudara bisa menilai dan mengukur serta kemudian mampu mengeksplorasi aneka faktor terkait dengan mikroba dan juga lingkungannya. Nah, setidaknya di capaian pembelajaran untuk topik ini, isu saudara diharapkan mampu menjelaskan unsur abiotik dan juga biotiknya, serta bagaimana hubungan keduanya. Jadi kalau saudara sudah mampu menjelaskan, saudara mampu menjelaskan itu dengan tepat, maka setidaknya saudara sudah bisa menguasai topik perkuliahan di pertemuan pertama. Saya tutup. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi outline yang saya susun adalah terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah keanekaragaman mikroba. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kondisi lingkungan yang sendiri, baik secara alami maupun buatan ya, atau artificial. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah fungsi dari mikroba maupun pada lingkungan. Jadi terkait dengan lingkungan kita akan belajar terkait dengan ekologi dan juga aplikasinya. Saudara mungkin sudah mengenal karena saudara sekarang adalah levelnya mahasiswa tingkat atas, maka saudara mungkin sudah harus tahu apa itu mikrob. Ada yang menuliskan microorganisms, ada yang menuliskan microbes, ada yang mungkin diterjemahkan menjadi mikrobia, ada yang mikroorganisme sama begitu ya. Saya kutip hampir sama kalau mungkin saudara menggunakan AI, itu ada ChatGPT. Dia menjelaskan bahwa mikroba itu sendiri merupakan mikroorganisme berukuran kecil yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mungkin saudara sekarang sering menggunakan itu, jadi Mbak Google sudah tidak terlalu ini yang familiar, jadi saudara sudah sering menggunakan itu. Tapi kalau saya kutip menggunakan Sense Direct, maka secara overview, dia menjelaskan bahwa mikroba itu sendiri ada banyak, yang jelas karena berukuran kecil, terdiri dari kelompok-kelompok yang misalnya ada prokariot, ada kemudian eukaria juga, tapi secara umum terdiri dari bakteria, jamur, kemudian virus, mikroalga, dan lain sebagainya. Coba jelaskan kira-kira apa bedanya virus atau jenis-jenis virus yang sudah saudara dapat di mata kuliah itu. izin Pak untuk Ya, menjelaskan silakan. terkait virologi. Virologi sendiri itu mempelajari terkait dengan virus, di mana uh, virus itu tuh mempunyai materi genetik DNA atau RNA, di mana dia itu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup maupun tak hidup, di mana jika dia tak hidup itu dia dapat mengkristal dan dia bergantung terhadap inangnya yang disebut parasit obligat. Sedangkan kalau yang hidup itu dia dapat bermetabolisme karena dia hidup atau bertahan hidup melalui hostnya atau inangnya
Jadi dia bermetabolisme, mengambil nutrisi dan lain-lain itu dari sel inangnya. Jadi apabila tidak ada sel inangnya, dia tidak dapat bertahan hidup, maka dia akan mengkristal. Seperti itu, Baik. Pak. Terima kasih. Ada yang lain sebelum saya tambahkan? Cukup? Baik. Eh, Kalau saudara tadi mengatakan kata kadang-kadang dia bisa diandaikan sebagai salah satu makhluk tak hidup begitu, padahal nggak ada ceritanya makhluk tak hidup begitu ya. Kenapa virus itu dikategorikan sebagai makhluk hidup? Sederhananya, saudara masih ingat ya kalau mungkin di SD, SMP, bahkan di SMA, ciri-ciri makhluk hidup, saudara masih ingat? Ada yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Si Pak. Ya, silakan, Sidang. Ciri-ciri makhluk hidup umumnya itu berkembang biak, lalu peka terhadap rangsang, lalu Mhm, melakukan proses respirasi, mhm. dan juga bereproduksi itu salah satu contoh. Ya, baik. Terima kasih, Zidan. Berarti saudara bisa membayangkan apakah virus itu memenuhi kriteria itu semuanya sebagai salah satu mikroba? Tidak. Wah, kalau tidak berarti virus bukan makhluk hidup dong. Sekarang saya, Iya, Pak. kalau tadi ciri pertama tadi apa, Zidan? Jadi pertama, contohnya reproduksi. Apa ini kok muncul begini? Ciri pertama reproduksi, tapi saudara pasti sudah tahu ya, reproduksi itu ya virus bisa memperbanyak diri dan seterusnya. Saudara sudah tahu buktinya, saudara mengalami pandemi itu kan. Oke, kita deal dengan itu, sepakat tidak ada yang memperdebatkan. Yang kedua apa tadi? Melakukan proses respirasi. Melakukan proses respirasi. Ini sering juga saya tekankan juga kepada banyak mahasiswa. Apa itu definisi respirasi? Sehingga nanti pemahaman saudara, kriteria makhluk hidup itu akan terpenuhi pada virus. Tidak ada lagi kata-kata, oh dia tak hidup Pak, kadang-kadang. Apa itu respirasi? Proses biokimia yang untuk menghasilkan energi dengan bahan dasar seperti glukosa dengan menggunakan oksigen atau tanpa oksigen, Pak. Nah, luar biasa. Baik. Terima kasih. Ada yang mengatakan bahwa respirasi itu menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, tapi itu tidak memenuhi kriteria itu. Saudara tahu dari mana kalau respirasi seperti itu? Kalau respirasi seperti itu berarti kalau pada malam hari tumbuhan tidak berrespirasi karena siklusnya terbalik-balik. Siang juga beda. Kalau siang kan CO yang dihirup dihembuskan oksigen atau sebaliknya berarti dia bernafas atau respirasinya cuma malam hari kan tidak begitu. Karena tadi pemahaman saudara sudah jelas bahwa itu adalah merombak sesuatu yang kompleks menjadi sederhana berbasis gula dan seterusnya untuk menghasilkan energi. Berarti kata kuncinya, virus itu tidak menggantungkan untuk makan karbohidrat dan seterusnya. Tapi dia bisa memperoleh energi itu dari mana? Nah, untuk melakukan respirasi, kalau saudara membaca mikroba, itu respirasinya bukan lagi di tahap organ, tapi secara seluler. Kalau di mikroba, bakteri misalnya, itu kan kita tahu bahwa organel yang bertanggung jawab terhadap respirasi itu adalah, atau respirasi seluler, itu terjadi di mana? Mitokondria. Mitokondria. Baik, di mitokondria dan seterusnya. Berarti kan menghasilkan energi. Nah, kalau dia menghasilkan energi, itu sederhananya tidak akan terlalu detail karena virus itu ada topik sendiri. Tapi yang jelas, kenapa dia dikatakan sebagai makhluk hidup itu? Karena ada fungsi utama penciri makhluk hidup, yaitu ada materi genetik. Materi genetiknya ada dikatakan sebagai makhluk hidup, berarti kan ada DNA, ada RNA yang tadi disinggung oleh Muktada. Kalau ada berarti itu ada fungsinya. Termasuk salah satunya adalah untuk kehidupan dia. Maka saudara mungkin sering mendengar bahwa virus itu dibedakan menjadi DNA dan juga virus RNA. Materi genetik ini akan menjadi penciri bahwa dia bisa menyandi dan membantu aktivitas dari mikroba. Salah satunya adalah virus, bakteri, dan seterusnya. Jadi kata kuncinya, saudara, saya tekankan di sini pendekatannya adalah secara seluler dan molekuler. Karena nanti mikroba itu dan seterusnya, kalau saudara belajar, tidak lagi jaringan. Oh, mana Pak jaringannya? Dia bisa mampu makan ini dan seterusnya itu tidak menggunakan organ. Baik, kalau mikroba mungkin saudara sudah tahu ya, tadi saudara juga singgung juga bahwa aktivitas
respirasi itu merubah kompleks menjadi sederhana untuk menghasilkan energi. Organel-organelnya tadi saudara sudah singgung, aktivitasnya terjadi pada mitokondria. Secara umum, semua makhluk hidup, tapi khususnya mikroba, itu harus punya komponen makromolekul, yaitu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan juga asam nukleat tadi yang saya singgung. Makanya ada materi genetik. Pelan-pelan. Pak, kenapa kita ngomongin adalah mikrobiologi lingkungan, yang dibahas adalah makromolekul pada mikroba. Sekarang kita lihat. Saudara pernah tahu ini ya, gambar yang A? Iya, Pak. Ya, kira-kira apa yang terjadi pada gambar A ini saudara bayangkan. Kemudian ini ada gambar B, oh pagi-pagi belum sarapan sudah ada gambar makanan daging dan sebagainya. Sekarang kita lihat di gambar A, ada yang bisa menjelaskan bagaimana fenomena gambar A ini? Mungkin di gambar A itu ada keterangan 2 menit itu ketika telur itu direbus selama 2 menit, Pak. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik. Saudara tahu telur itu kaya akan materi apa? Protein. Baik, tadi ada makromolekul begitu ya Aulia ya. Jadi saudara sudah bisa menggambarkan. Ternyata kalau dipanaskan atau direbus, itu responnya berbeda. Saudara bayangkan 2 menit, 4 menit, 6 menit, sampai dengan 15 menit. Itu strukturnya berubah secara penampakannya ya. Ada faktor fisik. Terus kemudian makromolekulnya ini mengalami perubahan. Daging juga begitu. Kayak akan makromolekul apa? Protein juga, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Cepat sekali. Tapi kuning telur itu kaya akan karbohidrat dan juga lipid. Sehingga kalau saudara mungkin bikin mayonaise kan pakai materi yang kuning ini kan. Daging seperti ini. Apalagi yang ini, sebelah kanan ini apa? Hidrat, Pak. Karbohidrat. Saudara bisa lihat dari mulai beras, kemudian beras ini berubah. Kalau saudara panaskan, ya tahapnya bisa jadi yang dia ini ya, paling nasi. Saudara kalau mau pakai banyak suhu pakai air, bisa jadi bubur. Saudara naikkan tahapnya bisa mengeras jadi lontong. Saudara keringkan bisa jadi nasi aking. Saudara masih ingat kenapa saya membahas tentang ini? Tadi di depan saya singgung bahwa mikroba itu ada komponen makromolekulnya. Apalagi kalau saudara orang Sumatera, pasti paham rendang itu masaknya kira-kira berapa lama? Kalau 30 menit, mama saya hampir berjam-jam, Pak. berjam-jam, seharian ya. Jadi saudara kebayang tidak, protein itu ternyata bisa bertahan pada suhu tinggi dalam durasi waktu yang lama. Itu berarti mengikuti kondisi ini. Kalau habitatnya misalnya, seperti apa? Wah, habitatnya pasti berbeda-beda. Pak, lantas apa bedanya gambar B dengan gambar C? Ini kita masih bicara mikroba dalam alam. Misalnya, sekarang saya sediakan yang sederhana. Bagaimana kalau mikroba itu ada di mulut kita? Jadi dia secara gradual atau pelan-pelan, dia di awalnya kecil gini, terus lama-lama, lama-lama, lama-lama. Ini karena mikroba nanti. Pak, apakah ada mikroba juga di bagian sini? Ada mikroba tidak di sini? Ada, Ada mikroba tidak di sini? ada. Nah, pasti ada yang berbeda-beda. Karena habitatnya, karena kondisinya. Bagaimana dengan di sini? Ini kalau nggak salah di pesawaran. Bagaimana mikroba yang di sini? Ada juga. Ini bagaimana kondisi di sana? Itu terlihat sepertinya panas, Pak. Atau Sepertinya dingin. panas. Saudara, jadi ini hot spring ya secara alami. Ini TPA bakung. Apakah ada mikroba di sana? Ada, Mas. Sebenarnya ada. Ada. Terus kira-kira kalau di kulkas kita, ya di freezer kita, apakah ada mikroba di sana? Ada juga. Ada, Mas. Nah, baik, saudara simpan dulu. Kebayang ini kan judulnya Expand Your Mind. Oh, mulai mikir-mikir. Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Wah, faktor apa saja kira-kira yang akan mempengaruhi kalau kita ngomongin mikroba tadi? Saudara bisa bayangkan nggak? Gambar ini apa bedanya? Gambar yang ini, gambar yang ini, gambar yang ini. Terus faktor mikrobanya apa? Faktor abiotik dan biotiknya apa? Wah, biotik itu apa sih? Sesuatu yang berkaitan dengan Sesuai dengan nama makhluk bio. hidup.
Berarti faktor hidup. hidupnya. Jadi individu yang lain, organisme yang lain. Kalau yang abiotik, A itu sebaliknya, amoral, tidak bermoral. Kalau yang abiotik berarti Tak Tidak hidup. 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 Berarti faktor non organismenya. Berarti faktor yang lain selain organisme. Faktor non biologisnya apa kira-kira? Faktor abiotiknya apa yang berbeda dari gambar-gambar yang tadi? Suhu, Pak. Pak. Ada suhu, Baik. ada Terus ada suhu, ada lingkungan, pH segala. pH, suhu. Ini ada airnya, yang ini tidak. Yang ini dry tapi dingin. Kira-kira apa lagi? Bentar. Oksigen. Nah, baik. Sudah tergambar ya. Kita lihat sekarang gambarannya begini. Mikroba, itu kalau kita melihat misalnya ini tanah ya, taruhlah ini ladang jagung atau mungkin ya padang rumput lah paling gampang. Paling atas sendiri, agak ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, itu pasti memiliki kondisi lingkungan yang berbeda. Contoh misalnya begini. Saudara misalnya di lantai paling bawah di jurusan biologi itu kan ada basement toh. Sama saudara yang paling tinggi di lantai 3 itu di atas botani itu, kira-kira kondisi oksigennya lebih banyak yang di atas atau yang di bawah? Pasti juga berbeda. Karena faktor fisiko-kimianya ini berbeda, kalau saudara perhatikan gambar ini, paling atas itu pasti kontak dengan cahaya matahari. Bisa mentoleransi adanya paparan sinar matahari. Tapi karena mikroba ini tidak serta-merta, bisa kayak kita gitu ya, datang ke Indomaret, Alfamart untuk beli makanan, maka dia bisa mengembangkan mekanisme bertahan hidup dan memperoleh energi yang indikator lingkungannya itu sesuai dengan di sini. Wah, ada banyak cahaya. Saudara bisa kebayang kalau ada cahaya keterkundian seperti apa. Ya. Kemudian kalau yang makin ke bawah, cahayanya berkurang. Tapi masih ada kontak dengan di sini. Wah, berarti oksigen masih bisa bersirkulasi. Makin ke bawah, makin tidak ada oksigen. Karena faktor-faktornya itu berbeda, maka saudara bisa bandingkan. Pak, kalau saya melakukan pengamatan, misalnya mikrobanya tadi, ada yang mikroba dari sumber air panas. Secara temperatur pasti berbeda. Ada mikroba yang saudara lihat tadi, Pak, kalau misalnya lingkungannya itu seperti di Amerika yang pas musim dingin, atau mungkin di Greenland, oh nggak usah jauh-jauh di kulkas. Apakah ada mikrobanya? Saudara pernah mengalami nggak menyimpan eh, makanan, ya misalnya ada jamur, tempe, oncom, ya saudara juga nyimpan di dalam kulkas itu ada daging, ada buah-buahan misalnya. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas, apakah mereka otomatis berhenti atau tetap ada aktivitas kehidupan di dalam? Tetap ada aktivitas kehidupan. Tetap kan? Jadi kalau saudara nyimpan wortel, tomat di dalam kulkas, dia aman atau tetap ada periode di mana dia akan busuk? Ada periode yang di mana dia akan membusuk. Tepat sekali. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan ada kekayaan di mana dia itu akan mampu bisa bertahan hidup dalam rentang yang tinggi sekali. Rendah bisa ada, tinggi pun bisa ada. Jadi saudara mau menghindar kemana? Wah, saudara kalau misalnya katanya Firaun, saya mau mengawetkan diri dimasukkan di dalam kulkas. Buktinya ada mikroba yang tumbuh di dalam suhu dingin. Wah, saya pengen yang ini Pak, saya asamkan. Wah, kayak sekarang lagi tren Naniura gitu ya. Dagingnya dikasih asam ya. Kira-kira nanti sekian jam, paling tidak dia diharapkan tidak akan ada pembusukan. Tapi pertanyaannya, ada mikroba yang cuman basah doang? Berarti kalau dia diasamkan, kan tujuannya supaya yang basah itu tidak merusak. Kalau yang malah suka asam, di lambung Anda itu kan asam. Ada mikrobanya tidak? Ada. Ada. Nanti saudara bisa cari ada. Namanya, kalau sekarang lagi tren misalnya GERD, itu kan sebetulnya adalah karena tukak atau lambungnya itu sudah mengalami ada luka di dalamnya. Jadi karena asam lambungnya itu tinggi, indikatornya secara mikrobiologi nanti saudara bisa ada menjumpai ada mikroba bakteri namanya Helicobacter. Bisa bertahan pada suhu yang sangat asam. Wah, kalau saudara menyimpan Naniura, ada Naniura paling pH-nya berapa. Kemudian ada
tekanan osmotik. Tekanan osmotik kan sudah ada di topik mata kuliah yang lainnya, kentang dan seterusnya, itu contohnya paling gampang. Materi di dalam sel. Kadar garam. Garam ini yang dibayangkan jangan garamnya ya, bukan NaCl ya. Nutrien-nutrien itu termasuk kadar garam. Makanya garam di dalam air laut itu bukan cuma NaCl. Ada yang lain, termasuk iodin dan seterusnya, itu bagian dari itu. Kalsium, natrium, seterusnya banyak. Itu adalah kadar garam. Makin banyak kadar garamnya, berarti tekanannya juga semakin besar. Makanya Anda kalau belajar biologi perikanan, biologi hewan gitu ya, itu kan beda antara ikan air tawar dan juga ikan air laut. Cahaya juga sama. Mikroba apakah ada yang bisa berfotosintetik? Nah, nanti itu kita bahas di topik yang lain. Tapi yang jelas faktor cahaya mempengaruhi. Nutrien juga mempengaruhi. Kadar oksigen, saudara singgung tadi, ada yang anoksik, ada yang oksik. Jadi interaksi antar mikroba itu banyak. Mikroba dengan mikroba bisa, mikroba dengan hostnya juga bisa, baik itu tanaman, tumbuhan, dan sebagainya. Bahkan kalau mungkin saudara membaca beberapa jurnal, ada yang namanya bakteriofaga. Jadi virus itu bisa digunakan untuk membunuh bakteri. Ya, misalnya ada bakteri yang menyebabkan patogen misalnya, contohnya TBC. Wah, saudara bisa mengembangkan cari virus yang bisa membunuh Mycobacterium tuberculosis. Wah, saudara kalau riset berikutnya, wah, topiknya tentang ini misalnya. Kalau antimikrobial compound, wah, contohnya adalah kalau saudara tahu bahwa misalnya probiotik ya, RNA based strategi yang saya singgung tadi, ada RNase. Intinya enzim itu biasanya digunakan, contoh misalnya saya ngomongin adalah lakase, enzimnya lakase, berarti substratnya adalah lakas. Amilase, enzimnya amilase, substratnya amilum. Ya kan? Bisa dimengerti. Pertanyaannya, enzim itu berarti adalah protein. Protein yang bisa makan substrat. Substratnya bisa gula, substratnya bisa karbohidrat, substratnya juga bisa lipid, substratnya juga bisa materi genetik, buktinya RNase, makanya RNA. Ya, saudara bisa kebayangkan makromolekul itu substratnya. Substratnya bisa karbohidrat, lipid, protein, termasuk materi genetik. Nah, sekarang sudah terbayang. Bayangannya adalah kalau nasi saya basi di dalam baskom, isinya adalah kaya akan amilum. Berarti mikroba yang mampu tumbuh di dalam apa tadi? Penanak nasi saya itu mengandung enzim apa? Amilase. Oke, smart. Kalau saya punya daging, dagingnya busuk karena kemarin habis Idul Adha, ya. Wah, nyuci joroan dalemannya itu campur jadi satu, airnya kontak dengan dagingnya. Dagingnya membusuk. Daging itu kaya akan protein. Berarti mikroba yang mampu membusukkan daging menghasilkan enzim Protease. protease. Saya punya minyak goreng. Minyak gorengnya itu ternyata teridentifikasi berubah warna, terus bau tengi. Minyak gorengnya kaya akan lemak, lipid. Berarti enzimnya yang mikroba bisa tumbuh di situ bisa menghasilkan Lipase. lipase. Ya, sekarang kalau saudara sudah bisa membayangkan, berarti interaksinya kurang lebih ke arah sana. Ini contoh, ini dulu saya juga kepikiran yang sama. Lingkungannya begini. Wah, lingkungannya lumpur lapindo. Saudara bisa kebayang, ini di tempat saya sana. Kira-kira di sana itu seperti apa kondisinya, saudara bisa bayangkan? Kira-kira dingin, panas? Panas. 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 Kalau panas, saya menjumpai ini kalau pas musim kemarau, yang ini kan kalau pas musim penghujan ya, campur air ya. Pas musim kemarau ini jadi kering. Terus ini tumbuh rumput, kecuali yang tengahnya saja. Rumput semua. Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara tadi melihat gambar yang ini, tiba-tiba tumbuh rumput. Padahal ini bekas lumpur. Apakah tanahnya di sini itu masih dingin atau tetap hangat? Hangat.
hangat. Tapi dia juga nutrisinya ya mirip dengan lumpurnya. Pertanyaannya tadi dengan koleksi pendekatan yang sama ya. Kalau dia kaya akan daging, berarti dia menghasilkan enzim Protease. protease. Kaya Protease. akan lumpur, berarti dia bisa makan substrat dari itu tadi. Terbayang? Berarti ciri khasnya juga sama. Wah, kemungkinan juga dia bisa tumbuh pada suhu lumayan tinggi. Kalau yang ini, mana tadi gambarnya? Wah, kalau dia kaya akan sampah, wah, ada plastik, ada macam-macam. Berarti kemungkinan ada nggak kira-kira yang bisa makan plastik? Ada. Terbayang ya? Wah, kira-kira di sini sampahnya bukan cuma plastik, Pak. Ya ada limbah minyak, kemudian ada limbah sayuran. Berarti bisa makan itu kan? Kalau dia di sini, berarti dia bisa bertahan pada suhu dingin. Berarti saudara bisa bayangkan, berarti strukturnya itu menunjang dia, baik itu proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, termasuk asam nukleatnya, itu semuanya itu bisa bertahan pada kondisi sesuai dengan habitatnya. Makanya, kalau saya tadi melihatnya begini, saudara bisa bayangkan, Pak, saya mau mengambil bakteri yang tumbuh dari sini, mikroba yang tumbuh dari sini, jamur dan seterusnya, tapi ingin saya kembangkan di lingkungan, di laboratorium. Maka saudara kan harus mesti mulus si mikroba itu tumbuh seperti lingkungan alamiahnya. Ini adalah habitat alamiah, natural. Yang ini adalah artificialnya. Terbayang? Baik, saya lanjutkan. Wah, kalau di sini Pak, bagaimana? Makanya kan saudara pernah dengar nggak? Kalau analisis mikroba, nanti kalau saudara bekerja misalnya, atau saudara di laboratorium kan sering itu. Ada total coliform. Kenapa yang diukur kok coliform? Kebayang nggak kalau air tuh kayak akan E. coli dan kawan-kawannya? Berarti kayak akan mikroba yang biasanya ada di sini. Di sini ini biasanya apa yang dikeluarkan? Logam mulia kah? Air liur kah? Yang keluar apa dari sini? Feses. Feses. Berarti kalau itu sumber airnya kaya akan E. coli, apa yang terjadi? Berarti daerah itu kontaminasi dari sini. Secara alamiah kulit kita juga ada mikrobanya, tapi kalau overpopulasi, yang tumbuh yang menghasilkan ini. Ya kan? Baik. Karena kondisinya sudah seperti itu, saudara sudah bayangkan, karenanya berdasarkan inspirasi lingkungan tadi, kalau dia tumbuhnya seperti itu, maka hasilnya ini yang menginspirasi saya, misal contoh untuk melakukan penelitian. Antimicrobial activity dari biosurfaktan yang dihasilkan oleh actinomycet yang diisolasi dari daerah rhizosfer dari lumpur lapindo tadi. Dapatnya apa? Mikrobanya itu mampu menghambat E. coli, menghambat H. aureus, dan diidentifikasi sebagai Streptomyces. Saudara bisa bayangkan bagaimana saya bisa membuat dia tumbuh? Ya saya masukkan oven. Jadi tanahnya saya oven, kemudian diisolasi di situ. Ini adalah pertama, karena pertemuan ini singkat, saudara bisa mengidentifikasi faktor abiotik dan juga faktor biotiknya, dan bagaimana nanti pola dan juga faktornya. Kalau misalnya kondisinya ekstrim, berarti pasti mikrobaya memiliki kondisi ekstrim. Kemudian kalau ternyata lingkungannya itu kondusif, ya misalnya saudara ngambilnya dari tanaman, ya pasti mengikuti hostnya. Saya kira itu ada yang ditanyakan. Cukup. Jadi saya akan share ada, atau mungkin bukan link absen sih sebetulnya, itu adalah kuesioner yang saya harapkan saudara dapat mengisi kuesioner tersebut. Kemudian jika ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan di kesempatan yang lain, karena mungkin ini adalah hanya untuk waktu yang terbatas. Terakhir, semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.